Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya ada ya. Ada di sini. Maka implementasi kegiatan 7 PKM 4, yang mana hari ini adalah hari terakhir mungkin dulu ya untuk ujiannya, tidak ujian dengan implementasinya. Mulai saya sebagai fasilitator masyarakat di sini, serta Pak Adam dari BPTK dan Ibu Sri dari Dinas, Pak Agus dari Dinas. Kami mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Kecamatan Raya. Oke, kita lanjut. Kemarin waktu hari Senin yang lalu, saya sudah mengimplementasikan OJL pertama, OJL kedua dengan siswa, yang mana OJL pertama ini saya menggunakan jurus 1, kenali potensi. Yang kedua, OJL kedua, saya menggunakan jurus 2, kelola emosi. Hasil yang didapat, siswa-siswanya antusias, mereka bisa mengenali potensi mereka, bisa paham tentang 8 kecerdasan majemuk. Tentang emosinya juga mereka bisa mengenal 3 bagian dalam otak. Terus hari ini saya menggunakan, pada OJL keempat ini saya menggunakan jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Oke, kita lanjut langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu tentang resiliensi? Ada yang tahu nggak? Atau tidak aja? Untuk pertama, saya minta bapak-bapak sama ibu-ibu satu orang membacakan. Siapa yang bisa? Pak Abri? Ada pesan buat saya, Pak. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke, terima kasih. Resiliensi. Ada pokan Agus. Mana resiliensi? Resiliensi. Yang tadi. Resiliensi belum ada yang paham? Belum. Untuk memahami dari resiliensi itu, mari kita pahami sama-sama. Terus lanjut tuh. Yang pertama, kita bagi kelompok dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya. Kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok saja. Bisa Bapak Ibu atau saya hitung dulu? Ya, Pak An 1, Pak Randy 2, Pak Arun 3 ya. Silakan Pak. Pak Ali 1, 2, 3, 1, 2. Ya, tiganya Ibu Wiwi. Jadi kita kelompokkan dulu 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Oke, kita bentuk kerja kelompok dulu. Kita bermain game dulu. Ya. Gabung 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Sendiri ya. Bisa? Sudah? Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? Ini. Kelompok 3? Ini. Nah, di sini saya membagikan kartu remi. Jadi tugas kalian membuat menara, ya, membuat menara, buat setinggi mungkin, sekokoh mungkin, seteguh, dicabut tak tercabut, digoyang tak tergoyang. Dipasanginnya goyang ini Pak. Kita gunakan
isolasi apa adanya. Jadi saya bagikan kalian isolasi, kalian gunakan isolasi, manfaatkan sebaik mungkin. Buatlah menara setinggi dan sekokoh mungkin. Nah, dalam waktu 5 menit, ya, dalam waktu 5 menit nanti. Setelah 5 menit nanti teman kalian akan menghembuskan hus angin. Apakah menara kalian roboh, kokoh atau tidak? Oke? Oke, ini lakbannya. Ya. Lakbannya gunakan seperlunya, saya bagikan 1 meter 1. Kaunya manfaatkan nggak ada ujungnya. Ini. Yuk, saya hitung waktu dari. Jadi 5 menit ya, kita kesepakatan 5 menit. Kita bangun menara dari sekarang. 1, 2, 3. Setinggi mungkin dan sekokoh mungkin. Waktu 5 menit. Satu menit setengah. Dua menit. Ini efek psikologis yang didapatkan di saat kalian membangun sebuah cita-cita. Ada tantangan, ada waktu yang harus kita kejar. 2 menit setengah. Setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Apa? Ekspresikan. Betul loh Mega. 3 menit setengah.
Tidak, kita gunakan seadanya. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Empat menit. Pisau itu 4 menit setengah. Menit 55. Siap, on, pas waktunya. Selesai. 5 menit 4. Ayo kita selesai. selesai yang kanan. Iya. Master set. Coba. Lepas. Selesai. Sudah, mundur. Kita lihat hasilnya. Sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Selama 5 menit menaranya bagaimana hasilnya? Oke, sekarang saya minta kelompok 1 uji kekuatan yang kelompok 2. Siapa? Dibasah. Kelompok 1 mana? Pak, dibasah semua Om. Dibasah semua. Tapi dalam jarak ya 1. Ayo balik. Silakan uji menara ya. Sekuat-kuatnya. 1 kali. Udah, berarti ada yang logo kan? Iya. Satu. Yang kelompok 2. Coba uji yang kelompok 3. Mana ini kelompok 2? Kelompok 1. Sudah, sekarang lagi ini masih membangun yang kelompok 3 uji kelompok 2. Dari jauh ya. Segini. 1, 2, 3. Iya. Tak sekarang roboh. Sudah. Yang dibilang tadi kan roboh apa tidaknya? Sekali libas aku mewas. Ayo, kelompok dari sini. Situ. Dari sini Pak. Sudah. Sudah. Tadi kan dari dekat sini kan. Kalau ini sudah Pak Ali tadi. Ayo silakan yang kelompok 2. Anton yang kelompok 1. Ya. Ya, dari situ. Dari sini. Yang penting menara. Terserah bagaimana ujiannya. Enggak ada pisah. Satu tiga berarti kan sudah termasuk. Berarti yang kelompok menara kelompok 1. Kelompok 3. Mungkin hanya 1 atapnya saja yang goyang tadi. Kelompok 1
Kokoh. Tidak ada sama sekali. Semua anggaran fondasi kok. Ikan fondasi. Benar pisah loh gitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kelompok 1. Saat ini kita masuk ke refleksi dan diskusi tentang apa sih permainan itu tadi. Ya. Ketika menara kalian goyah atau barang roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Kelompok 1 yang menaranya nggak roboh, bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Kenapa bisa senang? Fondasinya kokoh. Kerjasama timnya Kenapa bisa tidak roboh? karena fondasinya kokoh. Berarti dasarnya kuat ya. Dasarnya Terus kuat. apalagi kerjasama tim tadi ya. Kerjasama tim. Ada lagi Terus konsep bangunannya. konsep bangunannya. Saat dia tidak roboh berarti ada rasa bangga kerjasama antar tim. Seandainya disuruh ulangi lagi membuat, apakah ini membuat lebih tinggi lagi, lebih kokoh lagi, atau gimana? Kelompok yang roboh, gimana perasaannya saat tahu menaranya roboh? Kami ada semua. Kenapa bisa frustasi? Frustasinya kok bisa roboh ya? Karena mungkin dari samping kan pemikirannya, terus putus asanya sedikit putus asa. Ada nggak keinginan untuk membangun Iya, lagi? Seandainya dikasih waktu masih ada untuk bersama. Oke. Yang kelompok 3 ini ya. Lagi frustasinya gitu kan. Kelompok 2. Apa sih tipsnya? Padahal kalau dilihat menara itu sudah miring loh. Iya kan? Begitu kita hantam, ternyata cuma satu yang lumpuh. Apa tipsnya? Bisa seperti itu. Dibikin caranya supaya tidak terkena angin itu dibikin-bikin. Saling mengunci, Ya, saling mengunci, saling menguatkan. memanfaatkan isolasi itu tadi. Berarti fondasinya berarti. Ya, Oke. fondasinya. Lanjut Bu. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Jadi apa pelajaran yang kalian dapatkan dari membangun menara ini? Apa pelajaran yang berharga? Yang pertama yang bilang itu kerjasama tim, mengisi apa itu yang menjadi kekurangan diisi oleh individu yang lainnya itu menjadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Terus apa yang pelajaran yang berharga dari menara yang roboh? Pelajaran berharga ya Pak. Yang pertama, Gak apa-apa. yang pertama, kami itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan tim Iya. dan baik. Dan ini pun jaraknya bukan satu-satu Pak, tapi satu. Posisi sudah seperti ini kan, kalau misalkan dia itu benar-benar berbentuk fondasi ya Pak, dia pasti nggak akan jatuh karena dia kokoh sebenarnya. Tapi berhubung angin yang datang dari samping, kayak namanya dari fisik matematika ya Pak, semakin semakin banyak yang menopang di belakang itu akan semakin kuat. Nah, sedangkan yang di sini ini hanya satu lapis kan, tapi kalau dia akan dari depan, insya Allah dia nggak. Tapi masih tetap ada ini Berbuat bagian tambahan gitu kan, berarti melalui permasalahan yang ada ini mau lebih bagus lagi ternyata harusnya seperti ini. Kita bangunnya seperti ini. Berarti ada langkah-langkah tips-tips untuk bangkit kembali. Oke, lanjut Mbak. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi ini saat dalam kehidupan, saat di sekolah,
Pernah nggak kalian merasakan kalian membangun sebuah angan-angan, sebuah cita-cita, sebuah harapan, tahu-tahu ada masalah yang datang, angin tadi yang datang, cita-cita, harapan kalian roboh. Pernah nggak kalian merasakan? Sering. Bagaimana kalian Bahkan bisa dibilang berkala itu. bisa nggak kalian menceritakan satu saja contohnya random aja ya jadi Di sini kan ditanyakan bagaimana cara kita untuk menyikapi menara kita yang roboh. Kalau penerapan dalam kehidupan namanya hidup itu kan kita pasti punya suatu angan-angan yang kita gambarkan sebagai menara. Cuman ketika kita hidup ini kan pasti ada angin yang maksudnya dari sini adalah cobaan yang katanya pasti berlalu, nyatanya cobaan lalu lalang dalam hidup kita ya. Jadi cara menyikapinya itu kita itu mengambil dari sini adalah kita itu tidak bisa sesuatu itu sesuai dengan ada keinginan kita. Pasti ada hal-hal lain yang bisa mengacau keinginan kita. Nah, di sini kita belajar cara menyikapinya itu penerimaan kita terhadap kegagalan itu apa. Jangan kita tuh terjun ke bawah, kita mengikuti arus kerobohan itu, tapi bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan itu dan membuat menara baru yang lebih bagus. Oke, silahkan bergerak. Bagus. Oke, satu masalah dalam hidup saat kita roboh, saat kita dihantam cobaan, kita tidak, jangan sampai kita berdiam diri, selalu terpuruk, selalu menyalahkan keadaan, itu jangan sampai. Kita harus tetap bangkit. Nah, itulah yang diharapkan kita sebagai pendidik, memberikan motivasi kepada siswa kita membangun resiliensi kesiswaan. Lanjut Bu Rizka. Oke, di sini ada video. Oh, iya, udah sih. Who does it look? Looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome? Dia langsung kan Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means cuma dibelikan. Baik, coba kita pakai resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesalahan, stres atau trauma yang dalam hidup. Kemampuan ini beradaptasi terhadap tumbuh lebih kuat dalam mengangkat tangan. Itu resiliensi. Jadi semangat kita ambil sudah bangkit kembali setelah kita berjalan Jam itu habis tiga itu di jalan lain. Jadi kalau kita tadi mau terbang, ini waktunya 10 jam lah belakang. Tapi posisinya masih bisa tipikal. mengapa daya lebih semakin penting? Oh iya. Sebenarnya orang itu waktu di sisi Karena jalan itu
banyak banyak haji sendiri. Itu kesian juga yang jauh juga. Ada salah satu siswa sendiri yang punya ayah anak istri baru kenapa bisa Ada oleh Pak Asahri. penting itu seperti itu loh. Awalnya bergeser Tahu bola beko? Bola beko si yang lain itu ganti itu kepala ini luar biasa oleh tahun ini. Walaupun anda naik tahun lalu tapi semakin kuat semakin tinggi. lebih ruwet. Karena apa yang anda Tak tahan dibully siswa Kenapa berganti ganti? saat HP disita. Belum peserta ganti lagi maupun cuma Banyak guru mereka cuman ya kan siswa-siswa kita banyak yang merasa putus asa, tidak ada capeknya dalam menjalani. Lanjut Bu Rizka. ya lebih tadi kan saya ini berbagi layar Sekresi yang sini kan tadi daerah full sini tadi kan. buat balik Itu di sini. info ini orang lagi Saya awal kesadaran diri, emosi yang stabil, adaptasi dengan lingkungan itu yang menyelimuti. Yang paling penting adalah ground mindset. Ini yang utama, ground mindset. Berpikir apa nih? Tadi Bu, pola pikir bertumbuh tumbuh sejak dalam Pengaruh waktu. pikiran. Kita punya sebentar A dan B. Ya. A dan B adalah anak kembar dalam satu keluarga. Dia hidupnya besar. Dia punya seorang ayah, ayahnya sudah meninggal. Si ayah ini seorang pemabok. Ya, seorang pemabok. Keluarga terus. Pertumbuhan si A dan si B ini berbeda. Si A tumbuh mengikuti jejak ayahnya, seorang pemabok juga. Tapi si B tidak. Si B dia berpikiran nggak akan, saya nggak gimana ya, pikiran saya nggak akan mengikuti ayah saya harus lebih maju lagi. Itu growth mindset. Jadi pikiran seperti itu. Ya. Kalau fixed mindset itu pikiran yang mengikuti keadaan mungkin alur, yang berpikiran semua itu saya ikuti. Bagaimana ya? Saat orang tua masuk, berarti saya harus seperti itu juga. Itu yang tadi dari hal pertama tadi kita ada satu rilis adalah fixed mindset. Fixed mindset, growth mindset. Fixed mindset dia berpikiran saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Contoh lagi, kegagalan, saya menyerah. Growth mindset, dia berpikiran saya akan coba lagi nanti. Kesulitan, saya merasa tidak bisa. Itu berpikiran dari fixed mindset. Yang growth mindset apa? Saya yakin bisa. Saya belum bisa. Dari kata belum bisa itu berarti ada harapan untuk bisa. Masalah coba apa kira-kira? Coba Bu, masalahnya Bu. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Apa yang growth mindsetnya? Mereka kira seperti apa? Apa yang saya lakukan? Solusi apa? Betul. Apa yang bisa saya lakukan? Solusi apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah itu? Kritik. Saat fixed mindset dikritik, merasa sakit hati. Tapi kalau growth mindset coba apa? Evaluasi, membenahi, apa lagi? Lanjut Bu. Terima kasih. Saya akan memperbaiki. Dia malah berterima kasih. Ini adalah momentum saya untuk bangkit kembali. Lanjut Bu. Apakah saya fixed mindset atau growth mindset? Coba Bapak Ibu, saya bacakan, Bapak Ibu tinggal memilih. Itu fixed mindset atau growth mindset. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fixed atau growth? Fixed. Lanjut, coba Pak Ali baca. Ketiga Ketika saya
fix atau gross? Fix. Fix. Lanjut. Saya percaya. Ya, yang lain coba Pak Arum. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Bisa gross. Gross. Coba Pak Apri. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix atau gross? Fix. Fix. Ingat ya jawabannya tadi ya. Coba lanjut Pak Randy. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Fix atau gross? Gross. Coba Ibu ini Ibu Mega. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Doakan saya. Gross. Oke, lanjut. Siapa? Yang terakhir. Ibu Bella. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan usaha saja. Tidak pun jika Anda tidak berbakat. Gross atau fix? Hah? Fix. Oke, sudah dikunci jawabannya? Sudah diingat semua ya? Coba Ibu Rizka. Yang pertama adalah fix mindset. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu orang yang berpikiran fix mindset. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah. Itu pemikiran yang fix. Terus yang kedua, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika berusaha dan bekerja keras. Dia percaya kalau dia berusaha pasti dia akan bisa. Sampai sini Bapak Ibu paham apa itu fix, apa itu grow. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Bu. Ujian menghancurkan resiliensi. Kenapa bisa ujian ini menghancurkan resiliensi? Kira-kira kenapa bisa? Saat seseorang mendapatkan ujian, maka dia akan terlena. Dia akan melakukan ujian itu. Kelas A dipuji, kelas B diberi dukungan. Apa yang terjadi ketika kelas A selalu diberi ujian? Apa yang terjadi ketika kelas B selalu diberi dukungan? Apa kira-kira terjadi? Karena dia selalu diberi ujian. Merasa di tidak nyaman. Nah, jadi dia merasa terus saudara haus akan ujian, haus akan validasi. Terus yang dia diberi dukungan bagaimana perasaan kira-kira? Akan terus tumbuh ya. Dia tidak mudah terlena dia dengan ujian tadi kan. Dia terbangkit ya. Lanjut Bu Rizka. Ujian global dan fokus pada orang. Kamu hebat. Itu satu ujian. Terus orang dewasa sebagai sampingnya Bapak Ibu bangga padamu. Orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak Ibu senang kamu mau mendengarkan nasihat kami. Dia lebih fokus ke subjek diri sendiri orang. Enggak mendukung. Ini ujian. Sedangkan dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Dia memberikan ujian dan dia memberikan semangat. Kamu pasti bangga pada dirimu, memberikan semangat ya. Tunggu lagi, ya. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Dia memberikan kepercayaan. Beda sama orang yang mengontrol, yang memberikan kontrol, yang memberikan ini seakan kita selalu ditekan, ya. Harus dapat. Tapi kalau kita diberikan dukungan, kita akan diberikan pikiran untuk bertumbuh. Lanjut Bu. Membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Ini. Seorang saat kita memberikan dukungan, dia akan berpikiran tentang empati, tentang pengakuan usaha sudah diberikan, reframing, ekspresi positif, penegasan, nilai, tawaran, dukungan, harapan ke depannya. Contohnya gini, sebuah tim bola, dia gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Seorang guru memberikan dukungan, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha
usaha yang ditampilkan pada pertandingan ini menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak, dia memberikan dukungan dan semangat, bukan hanya memberikan gimana ya, hukuman. Dia tidak memberikan penilaian buruk, dia tidak menjatuhkan. Itu guru. Jika seorang pendidik seperti itu, dia selalu memberikan dukungan kepada siswanya. Jadi apresiasi, koreksi, apresiasi. Iya. Tadi juga di Pak di bawahnya lagi yang di atas apresiasi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah memberikan upaya terbaik itu. Ini yang balik ke depan tadi, kita memberikan pujian yang dulu tadi ya. Apa tuh? Dengan rumus seperti ini. Belum ya? Yang belum kedua ya? adalah isinya. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu, nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu dulu ya. latihan. Apresiasi lagi. Siap. Bapak percaya kamu ya. pasti bisa. Jadi dari apresiasi, koreksi, apresiasi lagi. Ini yang dikirim di grup yang terakhir tuh. Yang dikirim di grup terakhir ya. Jangan yang lama, yang salah ketik lagi, yang salah hapus lagi, kurang angkor lagi. Lembut dan tegak. Iya, bahkan kemarin tadi mas tengah marah, kamu sudah bayar, kamu sudah bayar, kok lagi di grup, pokoknya tidak lamaan dan kan setelah pas tahu tak terus asal WA juga. Oh iya. Kalau orang tua menahara kami, tidak rapi menahara. Dan tidak tegas, maka kita akan selalu dan ketakutan. Ya kan selalu di sini kita takut. Makanya itu guru tega plus S mendengar anaknya agar mereka sanksinya kan juga salah ya dan si fungsinya ya tegas, tidak lembut. Modelnya kepada apa itu? Kalau tangan apa itu? Orang tua sebagai sebagai objek. Hasilnya orang tuanya yang menang, anaknya. Jangan lupa absennya bu ya. Jangan lupa absennya bu, jangan lupa foto bu ya. Taruh dari drive dia dapat ini kayak gitu. Oke. Dia tegas, tapi dia selalu terpilih tak? Terpilih ya? Oh terpilih. Orang tua yang menanamkannya secara mental. Terus tegas, lembut. Iya. Modelnya bersama. Ada Posisi orang tua dan anak sama sebagai subjek. Yang menang siapa? Oh, kami BK sekarang BK ini ke daerah. Selamat dulu bu. Berarti ibu terpilih selamat. Berarti selamat dulu terpilih selamat. Mewakili aku berarti ibu ya. Mewakili aku berarti ibu ya. Selamat ya. Memberikan contoh. Iya bu. Sama-sama ibu. Nah seperti itu. Ya. Terus tidak tegas, tidak lembut. Modelnya kepada orang tua dan anak sama-sama menjadi objek. Ini yang hasilnya anaknya sama-sama, orang tua dan anak sama-sama kalah. Dia tidak ada ketegasan di rumah, orang tuanya tidak ada kelembutan juga di rumah. Tidak ada kelembutan, selalu tahu-tahu balik marah-marah. Ya. Ini yang parah nih, sama-sama kalah. Terus tidak tegas tapi lembut. Model kepada untuk posisi orang tua sebagai objek, anak sebagai subjek. Orang tua yang kalah, anaknya menang. Dan ini yang banyak terjadi sekarang ini. Ya. Betul ya? Banyak contohnya di lingkungan kita. Banyak. Jadi yang paling baik mana Bapak Ibu? Bagaimana cara kita memberikan apresiasi kita kepada anak kita, memberikan teguran, menegakkan disiplin seperti ini, tegas dan jangan hanya tegas saja tapi tidak lembut. Lanjut Bu.
Lagi. Oke. Ada yang belum paham Bapak Ibu? Tentang tadi. Sudah ya? Apa itu growth mindset, apa itu fixed mindset, bagaimana cara kita bertumbuh, bagaimana cara kita memberikan dukungan, kita berikan dukungan atau kita berikan pujian, kita memberikan apresiasi. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kira-kira. Halo. Hai. Saya dapat jurus baru saat latihan kemarin, angin berhembus. Orangnya ada di sini. Saat saya bilang angin berhembus, pilih orang yang memakai jam tangan lihat sini. Bisa nggak? Bisa ya? Atau nggak usah? Lanjut aja ya. Angin berhembus. Agak lupa jurusnya. Iya. Itu adanya es krim ini. Oke, kita lanjut aja gini ya. Saat ini saya ini memberikan lembah kerja tentang yang tadi ya, kelompok tadi kan tidak ada kelompok di mana siswa mengalami kegagalan kita tulis kalimat dukungan dengan formula seperti di bawah ini. Di tadi yang bisa apa ini? Kita ada kelompok, 3 kelompok, saya melakukan saya Bisa. ya lanjut. Sudah, nggak apa-apa, kumpulkan aja, jangan dibuat. Untuk es breaking osis nanti bisa digunakan ini. Satu saja, nggak usah 2. Serah pilih yang mana. Kalimat dukungan, apresiasi, semangat, empati, afirmasi positif. Selesai Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Untuk sekarang silakan Bapak Ibu isi dulu nanti di saya. Materi hari ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama Pak Ibu. Saya beri apresiasi. Tepuk, wow.
Tepuk wow. Dikasih ya. Berinisial O, berinisial W. Wow, hebat. Wow, hebat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bapak Ibu, masak lagi.